Bincang Ekraf Morowali. Dari Morowali, menggema untuk negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, selamat datang di Bincang Ekraf Morowali, sebuah podcast yang menyajikan berbagai ide kreatif, inovasi, berbagai produk UMKM, seni budaya, dan segala kreativitas ekonomi di Kabupaten Morowali. Bersama saya Salsadila Rahim, dan ini merupakan episode pertama kita. Pada episode pertama ini kita akan mulai dengan sebuah pertanyaan sederhana terkait siapakah orang di balik produk yang kita gunakan saat ini dan bagaimana perjalanan mereka bisa sampai pada titik saat ini. Selamat datang Ibu Mariani selaku pembina sekaligus pengrajin kain tenun di Desa Unsongi, Kabupaten Morowali. Selamat datang Ibu, terima kasih sebelumnya sudah menyempatkan hadir dan mau berbagi cerita bersama kami terkait kain tenun di Desa Unsongi. Boleh mungkin sedikit Ibu memperkenalkan diri kepada pendengar kita? Nama saya Mariani, saya sebagai Ketua TPPKK Desa Unsongi, saya sebagai pembina sekaligus juga pengrajin di kain tenun Tokoroni, Desa Unsongi. Terima kasih atas perkenalannya. Saya rasa banyak pendengar kita yang mungkin baru pertama kali mendengar terkait produk kain tenun di Desa Unsongi ini ya Ibu. Mungkin boleh kita sedikit menarik kilas balik ke belakang ya Ibu. Bagaimana sih sebelum adanya kain tenun di Desa Unsongi ini? Desa Unsongi sendiri kan sebenarnya desa pengrajin tenun. Dari nenek-nenek moyang kami itu sudah ada pengrajin-pengrajin, tetapi kan seiring berjalannya zaman, eee, pengrajin itu tidak ada lagi. Pertama mungkin, tergerus zaman ya, Iya, karena mungkin dianggap sepele itu pengrajin, tetapi kan, eee, usia juga mungkin yang pengrajin dulu sudah pada tua, jadi mereka sudah tidak produktif lagi. oh berarti jauh sebelum ada Iya. rumah produksi ini memang keseharian dari warga Desa Unsongi itu adalah menenun? Ya begini, jauh sebelum ada rumah tenun Tokoroni ini sebenarnya, secara sejarah Desa Unsongi itu memang pengrajin tenun. Dulunya kan penghasilan, eee, nenek moyang kami itu hanya bertani dan menenun. Iya. Ah, tapi itulah yang saya katakan tadi, seiring berjalannya zaman itu tergeruslah, tidak ada lagi penenun itu. Jadi ibu sebagai ketua TPPKK Desa Unsongi, mau bagaimana caranya untuk mengembalikan budaya kami, Menarik salah sekali. satunya menenun. Menarik sekali mendengar hal tersebut, berarti, alasan dari Ibu untuk kembali lagi mengembangkan ini karena merasa bahwa ini adalah sebuah peninggalan sejarah ya, yang memang wajib untuk kita kembangkan kembali, Ya yang kita menenun hadirkan kembali. ya menenun sendiri kan warisan budaya kami. Jadi sebenarnya sih bukan cuma Desa Unsongi saja yang Iya, memiliki warisan budaya ini, tetapi, suku Bungku itu memang sebenarnya penenun, artinya mereka dulu menggunakan baju sama kain sarung itu memang kain tenun. iya. Jadi bagaimana caranya saya berpikir kenapa tidak, kalau bukan kita siapa lagi ya untuk mengembalikan, mempertahankan budaya itu. Jadi, lahirlah satu ide untuk, membangun sebuah rumah tenun yang sekarang mungkin dikenal sebagai Rumah Tenun Tokoroni di Desa Unsongi. Rumah tenun Tokoroni menarik sekali. Jadi selama proses pengembangan usaha kain tenun ini, apakah, Ibu ini sendirikah melakukannya atau ada, bantuan dari pihak-pihak tertentu misalnya? Ya kemarin kan ibu ibu mengajukan untuk ke Pemda Baik, dan Pemda membantu kami dalam alat itu, melalui jalur PKK. Jadi alhamdulillah kami memiliki alat yang digunakan melalui jalur PKK dari bantuan Pemda, tetapi pengrajin kami ini 10 orang, termaksud ibu. Jadi yang 10 orang lah ini yang dilatih untuk mahir dalam menenun, agar supaya nanti ke depannya anak-anak karang taruna kami juga ikut yang 10 orang inilah yang akan menjadi guru di desa kami dan impian ibu itu
Unsung ini akan jadi desa tenun. Baik. Jadi impiannya adalah, agar supaya Desa Unsung itu dikenalnya memang sebagai Desa desa tenun, tenun ya, iya, Ibu. Tetapi di perjalanan itu, Bu, pasti tidak mudah bagi Ibu dan teman-teman untuk mengembangkan usaha ini kembali ya? iya. Seperti apa sih kesulitan-kesulitan yang Ibu alami dan teman-teman dalam pengembangan dari kain tenun itu sendiri? Sebenarnya sih kalau untuk kita berbicara kesulitan ya memang pada dasarnya untuk menghasilkan kain tenun selembar pun itu bukan hal yang mudah Iya, karena, di tenun saja kalau kain tenun sendiri ini kita harus menggunakan alat-alat yang untuk untuk benang ini, benang yang digunakan saja terkadang 3.340 helai benang yang harus kami, masukkan di alat untuk mendapatkan satu kain. kain seperti ini. Jadi, untuk suka dukanya itu memang kebanyakan kalau mau dibilang suka ataupun duka itu kebanyakan dukanya sih. Sebenarnya cuman karena rasa cintanya ibu sama budaya ya, saya harus apapun yang terjadi kita harus melestarikan budaya nenek moyang kita atau budaya suku suku Tobungku ya, khususnya mungkin Desa Unsongi. Iya. Jadi kalau untuk bilang duka itu banyak hal mungkin dari bagaimana menyiapkan mental, terus di tengah perjalanan, untuk menyatukan 10 orang penenun ini, 10 hati agar tetap bisa bertahan itu sangat susah, itu. Mungkin juga, ada selain itu ada keterbatasan sumber daya kah di dalamnya, dalam proses Untuk keterbatasan sekarang sih, kami sebenarnya membutuhkan banyak hal, sarana pendukung, terutama kami hanya memiliki 6 alat. Jadi untuk, eee, mewujudkan cita-cita ibu yang mungkin, menjadikan desa tenun, saya butuh alat lagi yang lebih banyak, terus butuh butuh tempat lagi yang lebih luas. Untuk sementara kan ibu belum punya itu, maksudnya belum belum mampu mungkin untuk mengembangkan itu, tapi insya Allah kami akan berjuang sejauh mana yang kami mampu. betul. Melihat dari perkembangan proses dari kain batik ini, melihat itu, apa sih tanggapan Ibu terkait anak muda di sinilah? Bagaimana mereka menanggapi kehadiran kain tenun itu sendiri di desa Nah, mereka? untuk anak muda di sini sangat, apa ya, sangat support sih, antusias sekali untuk kain tenun ini karena memang pada dasarnya mereka tahu, untuk, budayanya kami memang kain tenun. Jadi ketika hadirnya kain tenun kembali di desa kami ini mereka sangat support, terus anak-anak muda juga sangat, antusias untuk ini. Jadi mungkin ke depannya, akhir-akhir tahun ini kami akan buka siapa saja yang mau datang belajar untuk menenun kami buka untuk umum. Oh, baik. Berarti sekarang ini memang fokusnya untuk, merekrut ya, Iya, merekrut anak-anak heeh, muda. Soalnya kan kita tahu bersama nih, heeh, anak muda zaman sekarang tuh kalau soal seperti ini kemungkinan sudah mulai hilang minat ya. iya, Jadi usaha Ibu yaitu memperkenalkan ya secara emosional, heeh, mungkin psikologi, pendekatannya seperti itu ya, iya. Ibu? Budaya tenun ini kan memang sudah sedari dulu ya, Ibu. Kalau dulu istilahnya apa sih itu bahasanya di sini? Kalau dulu sebenarnya tenun itu mohoro. Mohoro, Ya, itu baik. bahasa Bungku atau bahasa Desa Unsongi sendiri itu namanya mohoro. Makanya kalau rumah tenun itu sebenarnya dalam bahasa ini itu raham pohorua, kalau bahasa daerah, Baik. Bungku maupun Desa Unsongi. Untuk motif-motif dari kain tenun yang Ibu hasilkan, adakah, khusus atau memang dia abstrak kah? Atau Ini untuk khusus kain tenun kami ini memang ada kain tenun asli, motif asli dari desa kami, Desa Unsongi, yaitu ini. Dia kalau bahasa Unsonginya ini bilang lailai. lele? Ini. Tetapi seiring berjalannya zaman kan, kebetulan kemarin ada satu permintaan sama Ibu Bupati dan kami hasilkan ini Igzara Kuluri. Nah, Ini motif batik. ini motif, binaan Ibu Bupati, karena ini dia Igzara Kuluri. Igzara itu artinya singkatan nama dari, Ibu sama Pak Bupati, Oh, baik. tetapi ketika kami produksi kami tidak lupa menyelipkan
motif-motif asli Tubungku atau asli desa kami yaitu, motif Tokoroni. Motif tokoroni ini tadi apa namanya? Ini kalau mau di Desa Unsongi sendiri bahasanya lailai. Lay-lay itu Heeh, artinya lailai itu artinya garis-garis. memiliki makna tersendiri Iya, ataukah kalau yang garis-garis begini kan, satu kesatuan, intinya garis lurus untuk mencapai satu tujuan. Jadi dia punya filosofi tersendiri di desa kami. filosofinya adalah untuk mencapai satu tujuan Heeh, bersama ya, bersama. Ibu? Kalau dari, eee, pemilihan warna, Ah, apakah dia ada khusus atau memang bebaskah? kalau untuk digunakan sehari-hari mungkin warnanya bebas, tapi kebanyakan kalau untuk digunakan hari-hari besar atau budaya adat itu kami menggunakan, warna kuning, karena warna kuning itu warna sakral, bagi budaya budaya Desa Unsongi ataupun Tubungku itu sendiri. Mmm, dia maknanya memang, kalau warna kuning, warna 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 kuning ini sebenarnya dia kejayaan, untuk arti warna kuning itu sendiri dan mungkin apa ya, kalau orang tua dulu bilang itu emas, gitu. Jadi mungkin emas itu bentuk kejayaan. kejayaan, iya betul sekali. Selain warna kuning dia apa ya, warna hijau juga ada di sini ya? Itu Iya, warna hijau ada makna tersendiri nggak, Bu? kalau warna hijau itu kita kembali ke alam. Oh, Seperti apapun perjalanan kita, kita harus mengingat alam. Jadi, warna hijau tersendiri itu menandakan bahwa seperti apapun zaman kita harus menjaga alam kita. betul sekali. Mendengar dari kisah Ibu terkait segala proses, bagaimana, perjuangan Ibu, dan melihat produk ini langsung di hadapan saya sudah bisa membayangkan bagaimana proses pembuatan dari sehelai kain ini menjadi sebuah kain yang begitu syarat akan makna, budaya, dan keindahannya itu. Jadi boleh dong sedikit Ibu sharing, bagaimana sih proses pembuatannya mulai dari, bahan kah, proses tenunnya, berapa lama Ibu satu kain itu berapa lama bisa jadinya? Untuk proses kain tenun itu sendiri kan sebenarnya kami menggunakan benang itu 3.340 helai benang untuk benang dasar. Jadi sebenarnya untuk proses ini sangat panjang ya, maksudnya kami kan ini kan masih proses manual. Jadi untuk mendapatkan satu helai kain ini sangat susah ya, karena dari benang terus dipecah lagi sebelumnya digambar manual dulu di bidangan benang. Baik, Jadi kita gambar dulu di bidangan benang, baru kita proses. Kita pecah benang lagi, baru kita mulai tata di tenunan. Untuk mendapatkan hasil, 1 lembar kain itu biasanya kami butuh, 2 hari sampai 3 hari 1 lembar, 2 hari sampai 3 sampai 3 hari. hari, Jadi dia cukup membutuhkan waktu 2 2 sampai sampai 3 3 hari hari untuk satu untuk satu helai helai, kain? iya, satu Oalah, lembar kain, karena kalau kita pakai yang kayak dulu ya, Bu, iya, aduh lama, berbulan-bulan baru jadi. Karena memang, saya lihat juga sedangkan ini kita pakai yang ATBM ya, iya, yang sudah cepat prosesnya, dari ribet-ribetnya motifnya ini susah. iya susah, susah memang Jadi bukan pengerjaannya bukan susah, berbicara hanya terkait, apa, mahal ya, kalau iya, orang-orang bilang, "Pasti mahal ya, Ica," heeh. tapi di balik itu ada sebuah usaha yang panjang. Jadi memang aura yang menggunakan kain tenun itu beda juga sih, karena kami sebagai pengrajin kain tenun itu bukan hanya sekedar menata kain, tetapi, apa ya, kami menata kain itu sambil menggunakan hati. Kalau hatinya kurang baik pada saat itu atau mood-nya kurang baik ya Iya kami lepas dulu, karena itu menata satu helai benang sehingga menjadi satu helai kain, iya, satu lembar kain. Jadi memang betul-betul kami menggunakan, hati untuk hati, menata kain. Ya mungkin, katanya mahal. iya, Ya maaf ya, karena penggunaannya pengerjaannya pengerjaannya sebenarnya yang prosesnya, memang betul-betul masih manual dan iya, sulit. Ini handmade, handmade. bukan pakai mesin. Bukan pakai mesin ya Ibu yang Iya, langsung. Selain menjadi produk budaya, batik tenun ini juga menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat di sekitar Ronseng ini ya Bu. Dan juga tentunya memiliki, saingan di luar karena
bukan cuma dari Desa Unsongi yang memiliki kain tenun itu sendiri. Terus bagaimana sih, cara Ibu memasarkan, mengenalkan bahwa ini loh produk kita dari Desa Unsongi? Kalau untuk cara mengenalkan sendiri promosi ya, tentunya promosi, kemarin juga dibawa kain ini digunakan fashion show di Bali, ikut acara-acara budaya lainnya, lewat online juga mungkin, pasar marketingnya lewat online seperti itu. Jadi, apa ya, semakin banyak kita mengikuti kegiatan-kegiatan budaya menggunakan kain tenun itu akan semakin, masyarakat familiar dengan Iya, kain tenun kami. betul. Kemarin yang fashion show kainnya yang mana saja? Tetap kalau yang kemarin yang ikut fashion show itu tetap, menggunakan Izara Kuluri sama Izara Kona Engke, tetapi di penempatan motif itu tetap kita tidak lupa menyelipkan, memang motif asli kain tobungku, kain tenun tobungku atau kain tenun tokoron. Baik nih Bu, terkait promosi dan pemasaran nih, sudah, lewat jalur mana saja nih yang Ibu tempuh untuk mengenalkan produk itu sendiri? Kalau untuk jalur promosi, ya itu kemarin kami dibantu sama Ibu Ketua TPPKK Kabupaten juga, kemudian juga Bapak Bupati langsung menginstruksikan semua OPD untuk menggunakan kain tenun Baik, Desa Unsongi. berarti, pemerintah daerah itu sendiri ya Iya, sudah ada andil iya. terhadap pengembangan produk kain tenun di Desa Unsongi itu sendiri. Dari Ibu Bupati. Iya, Ibu kemarin sempat bawa juga kain tenun, Desa Unsongi untuk fashion show di Bali yang motif Izara Kuluri dengan Izara Kona Engke. mmm 2 motif ya Iya. dibawa sama Ibu. Boleh dong Ibu jelaskan dari motif tersebut, apa sih maknanya atau filosofinya? Kalau sebenarnya makna dari Izara Kuluri ini kan, ini, motif dari Ibu Bupati sendiri ya. Eee, ini Ibu berikan sebagai hadiah sebenarnya sama Bapak Bupati karena kecintaannya beliau sama Bapak. Eee, Waktu itu Ibu bilang, Izara Kuluri itu adalah singkatan dari nama Ibu sama Bapak. Makanya Izara Kuluri, tetapi Kuluri itu adalah burung yang paling cantik di, eee Tobungku, Mmm, maksudnya burung cantik di suku Tobungku itu adalah Luri. Kuluri, iya. Jadi Kalau Icara Kona Engke itu artinya kalau Kona Engke itu kan bahasa Bungku sendiri itu cantik. cantik. Ya, jadi tetap Izara ini, Izara Kona Engke itu seperti ini ya tetap Izara itu singkatan dari namanya Ibu Bupati sama Bapak, tetapi Kona Engke itu adalah cantik, berarti dia adalah kain yang cantik. Oh berarti ini sudah dari kain Iksara Kuluri dan Kona Engke ini sudah motifnya sudah ada pengembangan ya? Iya. Dari yang sebelumnya garis-garis, ini kan yang utama ya? Yang Kalau ini memang ini, kain asli Tobungku, mmm, atau kain asli memang yang dari dulu ya nenek moyang menggunakannya ini, lai-lai. Kalau kami di sini di Desa Unsongi sendiri namanya lai-lai. lelai. Oh, Tetapi, karena seiring berjalannya zaman mungkin, bentuk support kami juga terhadap Ibu Bupati yang memilih satu motif ya, untuk sekarang kami mengerjakan motif dan tetapi insya Allah kami akan mengembangkan motif lagi dan tidak terlepas dari motif budaya itu sendiri. baik. Sejauh ini nih Bu, kita kan udah membahas prestasi, segala kesulitan, proses pemasaran Ibu. Terus sekarang kita mau tahu dong Bu, setelah aktif kembali nih rumah produksi tenun di Morowali di desa ini, apa sih dampak yang diberikan dari kehadiran rumah produksi ini terhadap, Ibu, terhadap semua masyarakat di Desa Onsoi khususnya nih Bu? Kalau untuk kita berbicara secara dampak ya, Iya, kalau dampak untuk secara ekonomi mulai, mungkin belum terlalu dirasakan karena kan, Rumah Tenun Tokoroni ini masih berjalan selama belum belum satu tahun. Jadi kami masih dalam proses promosi, tetapi dampaknya terhadap masyarakat itu mereka mulai mencintai budayanya sendiri, mulai mereka ingin menggunakan kembali kain tenun. Jadi mungkin yang kami rasakan sekarang masih dampak secara
budaya, mencintai budaya. Tapi dampak ekonominya insya Allah ke depannya kalau mungkin sudah lebih banyak lagi alat kami atau lebih besar lagi tempatnya, mungkin akan berdampak secara putaran ekonomi masyarakat Desa Unsongi. Dari pengalaman Ibu nih, ke depannya apa sih harapannya untuk Rumah Tenun itu sendiri, untuk, Ibu, untuk desa, untuk generasi ke depannya, generasi di masa yang akan datang. Gimana nih Bu harapannya? Cita-citanya seperti apa untuk Rumah Tenun itu sendiri? Harapannya Ibu sih sebenarnya kain tenun ini kan milik milik kita semua, miliknya orang Tubungku. Jadi, harapannya Ibu sendiri bisa kita gunakan di mana saja, yang Iya. mencintai budaya itu sangat indah ya. Sebenarnya harapan harapan Ibu itu sangat besar untuk Rumah Tenun ini, bukan hanya sekedar mendirikan Rumah Tenun untuk putaran ekonomi, tapi bagaimana, eee, kita merasa bahwa Rumah Tenun Tokoroni itu adalah rumah kita semua untuk pulang ketika kita rindu, budaya kita, ketika kita lihat mungkin, daerah kita yang sudah semakin maju, tetapi cobalah kita kembali dan kembangkan budaya kita. Mencintai budaya itu sangat indah sebenarnya. Jadi harapan saya untuk anak-anak Desa Unsongi yang mungkin, kebetulan Rumah Tenun ini ada di desanya Iya. sendiri, ayo marilah kita belajar menenun kembalikan budaya desa kita. Tade miano tokoroni ai to pesahu hinoru sebenarnya. Jadi, eee, hinoru ai sebenarnya kecintaannya orang nenek moyang kita. Jadi ini bukan punya ibu sendiri, tapi punya desa kita, Anun Toluhu Miano Tobungku, Anun Toluhu Miano Unsongi. Jadi saya harap, Rumah Tenun Tokoroni ini sebagai rumah kita untuk kembali, itu saja. Baik, menarik sekali harapannya, sungguh besar dan mulia ya Ibu. Memang, untuk memperjuangkan budaya itu tidak mudah ya Ibu. Sebenar Jadi kita memang perlu banyak pengorbanan, banyak waktu yang terbuang, kesempatan yang kita harus selalu cari ya Ibu. Dan juga, khususnya untuk, generasi muda ya Ibu. Maksudnya, apa, ini kan budaya, jadi kita wajib untuk melestarikan. Walaupun kita sekarang berada di era digitalisasi dan modernisasi iya, seperti saat ini tahun 2026, namun budaya itu tidak boleh terlepas dari kita karena itu merupakan ciri khas dari kita sendiri. Terima kasih banyak Ibu Mariani atas pengalamannya, ceritanya yang sangat berharga bagi khususnya saya dan seluruh pendengar kita pada hari ini. Semoga harapannya ke depan agar Rumah Tenun Ibu ini semakin berkembang, semakin dikenal ke luar daerah, kalau perlu sampai di mancanegara ya Ibu. Terima kasih banyak atas kesempatannya Ibu, saya ucapkan terima kasih. Dan demikian perbincangan kita hari ini pada episode pertama di Bincang Ekraf Morowali. Terima kasih karena sudah mendengarkan. Sampai jumpa pada episode selanjutnya di PEM. Bye-bye.